Halo, bertemu lagi dengan saya Wong Kidal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas film yang menceritakan tentang 3 orang pemuda yang mempercaos mayit artis terkenal yang bernama Anna. Namun terjadi hal yang tidak terduga. Ketika mempercaos mayit itu, tiba-tiba Anna hidup kembali. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Simak alur cerita film ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai, seperti biasa tidak lupa saya doakan semoga rezeki teman-teman lancar jaya, dan selalu diberikan kesehatan lahir batin. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang sedang mendorong mayit menuju ruang jenazah. Pria itu bernama Pau. Pau bekerja sebagai penjaga di ruang jenazah di sebuah rumah sakit. Mayit yang saat ini didorongnya adalah artis terkenal yang bernama Anna. Menurut berita, Anna meninggal di kamar mandi dan akan dilakukan otopsi besok hari. Di ruang jenazah itu, Pau memfoto wajah Anna dan mengirimnya ke teman Pau. Karena penasaran, 2 orang teman Pau yang bernama Hafi dan Ivan datang ke rumah sakit. Setiba di sana, Ivan langsung bertanya kepada Pau apakah dia memiliki foto yang lain. Pau bilang jika dia hanya memfoto wajah Anna. Saking penasarannya, Ivan lalu meminta Pau membawanya ke ruang jenazah itu. Sebelum masuk di ruang jenazah yang terletak di lantai paling bawah, Pau bertanya kepada Ivan apakah dia yakin mau melihat mayit Anna. Ivan sangat yakin, karena tujuannya datang ke rumah sakit ini adalah untuk melihat Anna. Tapi Hafi ragu-ragu, berulang kali dia menyuruh Ivan membatalkan rencananya itu. Ketika masuk ke dalam ruang jenazah tersebut, Pau langsung menyalakan lampu dan mengatakan bahwa ini adalah ruang kerjanya. Melihat banyak jenazah, Hafi ketakutan dan langsung pamit pergi, namun Pau dan Ivan melarangnya. Karena jika sampai ketahuan, maka Pau akan dipecat dari pekerjaannya saat ini. Ivan yang sudah tidak sabar, langsung menanyakan letak mayit Anna. Lalu Pau pun menuju mayit yang paling pojok. Hafi berkata bahwa dia belum pernah melihat mayit, jadi dia merasa takut. Lalu tiba-tiba dengan cepat Pau membuka selimut mayit itu, yang membuat Ivan dan Hafi kaget. Ternyata itu bukan Anna. Pau mentertawakan mereka, dia sengaja ngeprank temannya itu. Setelah itu Pau benar-benar menunjukkan mayit Anna. Ivan tidak percaya jika dia bisa melihat dan merabu Anna, artis terkenal itu. Hafi yang melihat Ivan yang melakukan tindakan tidak sopan lalu melarangnya. Namun Ivan justru menyuruh Hafi mencobanya. Hafi yang ketakutan izin pergi keluar, namun tetap aja Ivan dan Pau mencegahnya. Ivan mengajak Hafi dan Pau bersenang-senang di ruang jenazah itu. Ivan yang sudah dibisiki setan itu pun berencana untuk mempercaos Anna bertiga. Tapi Hafi menentang rencana Ivan, dia tidak ingin menyakoti seorang wanita yang sudah meninggal. Tapi Ivan tetap bersikukuh untuk mempercaos Anna. Sebelum melakukannya dia kembali bertanya kepada Pau untuk memastikan jika tidak ada orang yang datang. Setelah yakin, Pau mengajak Hafi masuk ke gudang, dan membiarkan Ivan sendiri di ruang jenazah itu. Hafi tidak yakin Ivan mau mempercaos seorang mayit. Namun dari celah jendela Pau dan Hafi menyaksikan sendiri jika Ivan telah melakukan perbuatan yang tidak manusiawi. Hafi marah, dia masih tidak percaya temannya tega melakukan itu. Setelah Ivan selesai mempercaos mayit Anna, kini giliran Pau yang ingin mencobanya. Hafi yang masih marah, bilang kepada Ivan, mengapa dia tega melakukan itu, jika seandainya kakak kandungnya sendiri yang diperlakukan seperti itu apakah dia rela? Ivan cuma jawab, Anna sudah jadi mayit jadi mereka tidak perlu takut. Pau yang sedang asik mempercaos Anna kaget melihat Anna yang tiba-tiba sadarkan diri. Seketika itu juga dia teriak karena tidak percaya dengan apa yang barusan dia lihat. Mendengar itu, Hafi dan Ivan bergegas menghampiri Pau. Melihat Anna hidup kembali, Hafi segera mengambil air dan memberinya minum. Sedangkan Ivan dan Pau terlihat ketakutan, karena Anna melihat dan menyadari apa yang Pau lakukan terhadapnya. Tak hanya memberi Anna minum, Hafi juga membantu Anna memakai baju karena dia kedinginan. Ketika Ivan protes dengan apa yang Hafi lakukan, tiba-tiba ada suara petugas keamanan yang datang.
Mendengar itu, mereka langsung menutup Anna dengan kain, dan bergegas sembunyi. Ketika petugas itu masuk membawa mayit yang baru, Anna berusaha berteriak meminta tolong tapi tidak bisa, lidahnya masih kaku. Lalu dia berusaha menggerakkan tangannya sedikit demi sedikit untuk membuka kain penutup, kain berhasil dibuka, namun petugas tidak melihat itu dan pergi meninggalkan ruangan. Setelah itu mereka bertiga diskusi, Pau dan Ivan panik karena mereka berdua telah mempercaos Anna, dan itu telah diketahui oleh Anna. Pau tidak mau orang tua dan masyarakat tahu jika dia telah melakukan perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan. Untuk mencegah itu terjadi, maka Ivan berencana akan menghabisi Anna, karena dia pikir semua orang tahunya Anna sudah meninggal jadi tidak ada masalah. Hafi yang mendengar ide gila tersebut marah, dan tidak setuju, dia tidak mau hanya demi menutupi kesalahan yang telah temannya perbuat, mereka harus membunuh Anna. Kemudian Hafi bergegas mendorong Anna untuk dibawa keluar ruangan, namun Ivan menghalanginya. Ivan tidak mau jika dia dan Pau masuk ke dalam penjara karena perbuatannya itu. Anna yang mendengar itu, memohon kepada Ivan agar membebaskannya. Ketika Hafi hendak membuka pintu, ternyata pintunya terkunci. Pau lupa membawa kunci pintunya, sehingga mereka terjebak di dalam. Hafi berteriak meminta pertolongan, namun Ivan mencegahnya, kemudian terjadilah baku pukau antara mereka berdua. Ivan dengan santuy menonjok Hafi hingga Hafi pingsan dan mengeluarkan banyak darah. Melihat itu, Pau dan Ivan panik. Dia berusaha menolong temannya itu. Ivan meminta maaf kepada Hafi, karena dia tanpa sadar sudah melukai Hafi. Ivan menyuruh Pau meminta pertolongan, namun sebelum itu mereka harus membersihkan darah yang ada di lantai. Selama mereka membersihkan lantai, Hafi semakin tidak berdaya dan meninggal dunia. Tak lama kemudian, teman Pau datang membukakan pintu. Mendengar itu Anna berusaha berteriak meminta pertolongan namun mulutnya ditutup oleh Ivan. Setelah pintunya terbuka, Ivan ingin membawa Hafi keluar. Namun ketika melihat Hafi tak bergerak, dia panik dan mencoba menolong dengan menekan-nekan dadanya, namun gagal. Hafi tidak bisa diselamatkan. Pau menangis melihat temannya meninggal dunia. Dia takut masuk penjara. Ivan yang tidak mau itu terjadi, lalu mengajak Pau untuk membuang Hafi keluar menggunakan tong sampah. Ketika hendak pergi, Anna memohon kepada mereka berdua untuk melepaskannya, dia berjanji tidak akan memberitahu kepada siapapun tentang kejadian malam ini. Ivan langsung keluar, dia meminta Pau tidak mudah percaya dengan omongan Anna, karena Ivan yakin jika dia melepaskan Anna, Anna pasti akan melaporkannya ke polisi. Jika itu sampai terjadi, maka masa depan mereka akan hancur. Pau terus menangis takut akan nasibnya itu. Pau meminta Ivan tidak membunuh Anna. Namun Ivan menolak, karena hanya itu jalan satu-satunya supaya mereka tidak dipenjara. Di dalam ruangan, Anna yang sudah bisa menggerakkan tangan dan kakinya mencoba mendekati mayit Hafi untuk mengambil handphone. Dia berhasil menemukan handphone milik Hafi dan menghubungi ayahnya. Namun tiba-tiba Ivan masuk ke ruangan dan merampas handphone yang dipegang Anna. Anna mengatakan bahwa dia hanya bilang kepada ayahnya bahwa dirinya sudah hidup kembali. Mendengar itu, Ivan merasa semuanya sudah berakhir, dia pun membawa Anna keluar ruangan. Namun di tengah perjalanan, handphone Hafi berbunyi, Ivan mengangkat telepon itu, dan Anna berteriak memanggil ayahnya untuk meminta tolong. Pau dengan sigap menutup mulut Anna supaya ayahnya tidak bisa mendengar. Setelah kejadian itu, Ivan marah, dia kembali membawa Anna ke ruang jenazah dan memukulnya. Tidak mau membuang-buang waktu, Ivan bergegas keluar untuk mengambil tong sampah. Sedangkan Pau diminta mengikut Anna supaya tidak lari. Ketika Pau sedang mengikut Anna, Anna meminta Pau tidak mengikuti perkataan Ivan, jika dirinya tidak ingin berakhir di penjara. Karena Ivan adalah seorang pembunuh sedangkan Pau bukan. Anna memohon kepada Pau supaya melepaskannya. Anna berjanji dia tidak akan melaporkan Pau. Pau mulai ragu dan ingin mengikuti permintaan Anna. Namun tiba-tiba Ivan datang menanyakan posisi tempat sampahnya. Dia juga meminta Pau segera mengikut Anna. Dengan cepat Pau mengikut tangan dan kaki Anna,
Namun Anna tidak mau menyerah, dia terus meminta Pau untuk meninggalkannya. Anna juga bilang, jika Ivanlah yang telah membunuh Harvey ketika Pau sedang membersihkan lantai. Pau tidak percaya dengan apa yang dikatakan Anna, karena sebelumnya Anna sudah membohonginya. Setelah menutup mulut Anna dengan plester, Pau pergi meninggalkannya. Sedangkan Ivan yang mencari tong sampah di luar, sembunyi agak lama karena ada petugas rumah sakit yang datang. Ketika Pau sedang sibuk membersihkan bekas dorah yang berceceran di dekat kardus, Anna berusaha melarikan diri dengan melepas ikaton di kakinya. Pelan tapi pasti, Anna berhasil keluar dari ruang jenazah dengan cara ngesot, karena kakinya masih belum bisa digerakkan. Ivan yang berada di luar, berjalan menuju ruang jenazah sambil membawa tong sampah. Ketika dia sampai di ruangan, Ivan panik dan memanggil Pau karena Anna sudah kabur. Mereka pun berpencar untuk mencari keberadaan Anna. Ivan dan Pau mencari di setiap sudut ruangan. Anna yang melihat Ivan di hadapannya langsung bersembunyi. Dia berusaha keras untuk bisa berdiri dan berjalan, namun dia kembali terjatuh. Dan akhirnya ketika Anna masuk ke dalam lift, tiba-tiba Ivan datang, dan menyerot Anna kembali ke ruang jenazah. Ivan marah besar, dia ingin segera mengakhiri drama ini. Ivan memanggil Pau dan mengajaknya membunuh Anna. Pau menolak, dia tidak bisa melakukan itu. Dia menyuruh Ivan sendiri aja yang membunuh Anna, karena itu adalah ide Ivan. Ivan yang tidak mau jika hanya dirinya yang disalahkan, maka dia memaksa Pau menutup wajah Anna dengan kain. Mereka berdua menahan kain itu sampai Anna tidak bisa bernafas, dan akhirnya meninggal. Setelah itu mereka memasukkan mayat Harvey ke dalam tong sampah. Sebelum Ivan membawa mayat Harvey keluar ruangan, dia meminta Pau membersihkan ruangan dan mayat Anna. Secara perlahan Pau mulai membersihkan tubuh Anna supaya tidak ada jejak. Sedangkan Ivan terus mendorong tong sampah itu sampai keluar rumah sakit. Setelah selesai membersihkan semuanya, Pau kembali menutup mayat Anna dengan kain bersih dan menempatkannya ke posisi semula. Ketika hendak pergi meninggalkan ruangan, tiba-tiba Pau mendengar Anna batuk-batuk. Pau lalu menghampiri dan membuka kain penutupnya. Dia bilang kepada Anna untuk terus berpura-pura meninggal supaya dia bisa selamat. Tak lama kemudian Ivan datang. Supaya tidak ketahuan, Pau segera mengajak Ivan pergi meninggalkan ruangan. Tapi Ivan masih ragu, karena dia merasa ada sesuatu yang tertinggal. Untuk memastikan itu, dia membuka kain penutup Anna. Alhamdulillah dia tidak menyadari jika Anna hanya pura-pura meninggal. Mereka pun bergegas pergi meninggalkan ruangan jenazah itu. Namun ketika di depan lift, Ivan membuka dompetnya, dan baru menyadari jika kartu ATM-nya tertinggal di kamar jenazah. Dia pun kembali ke ruangan itu. Pau berusaha mencegah Ivan. Namun Ivan tetap ngotot untuk mengambil kartu ATM-nya itu sekarang. Dan ketika masuk dalam ruangan, Ivan kaget melihat Anna yang masih hidup. Dia langsung marah kepada Pau karena telah membohonginya. Ivan mencekok dan memukul Pau sampai Pau terjatuh. Namun dari belakang Anna datang dan langsung menusuk Ivan dengan ganting. Berkali-kali Anna menusuk leher Ivan hingga ia jatuh dan meninggal. Pau lalu mendekati Anna, dia bilang bahwa mereka tadinya akan pergi, namun ada yang tertinggal. Tapi Anna langsung menusuk Pau dengan ganting yang ada di tangannya. Berulang kali dia melakukan itu untuk membalas semua perbuatan yang telah Pau lakukan kepadanya. Film pun tamat. Dari film ini kita bisa belajar bahwa, apa yang kita tanam maka itulah yang akan kita tuai.
Jangan pernah lupa jika di dalam kehidupan di dunia ini ada hukum sebab akibat. Jadi berpikir jernihlah sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai melakukan sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.